Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang pembulatan bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Yuk langsung saja kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar pembulatan bilangan cacah. Ada 3 jenis pembulatan ya untuk bilangan cacah. Yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Jika satuan kurang dari 5, dibulatkan menjadi 0. Atau, jika satuan lebih dari sama dengan 5, dibulatkan menjadi 10. Contohnya, yang pertama 64 dibulatkan menjadi, kita lihat satuannya. Di sini satuannya adalah 4. 4 itu kurang dari 5 ya, berarti dibulatkan menjadi 0. Nah, maka 64 dibulatkan menjadi 60. Contoh yang kedua, 279 dibulatkan menjadi, kita lihat satuannya. Di sini satuannya adalah 9. 9 itu lebih dari sama dengan 5. Maka kita bulatkan menjadi 10. Nah, di sini tadi puluhannya adalah 70 ya. Kalau ditambah menjadi satuannya tadi yang dibulatkan menjadi 10, maka 70 ditambah 10 menjadi 80 ya. Maka 279 dibulatkan menjadi 280. Contoh yang ketiga, 1345 dibulatkan menjadi, kita lihat satuannya. Satuannya adalah 5. Nah, maka dibulatkan menjadi 10, sama seperti yang B tadi. Puluhannya di sini sudah ada 40 ya. Ditambah satuannya tadi yang dibulatkan jadi 10, maka 40 ditambah 10 menjadi 50. Maka 1345 dibulatkan menjadi 1350. Kemudian untuk jenis pembulatan yang kedua, pembulatan ke ratusan terdekat. Jika puluhan kurang dari 5, dibulatkan menjadi 0. Jika puluhan lebih dari sama dengan 5, dibulatkan menjadi 100. Contohnya, 873 dibulatkan menjadi, yuk kita lihat puluhannya. Di sini puluhannya adalah 7. 7 itu lebih dari 5. Maka dibulatkan menjadi 100. Nah, kita lihat ratusannya di sini sudah ada 800. Kemudian kalau ditambah 100 berarti menjadi 900 ya. Maka 873 dibulatkan menjadi 900. Contoh yang kedua, 5432 dibulatkan menjadi, kita lihat puluhannya. Puluhannya di sini adalah 3. 3 itu kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 0 ya. Maka 5432 dibulatkan menjadi 5400. Jenis pembulatan yang ketiga, pembulatan ke ribuan terdekat. Jika ratusan kurang dari 5, dibulatkan menjadi 0. Jika ratusan lebih dari sama dengan 5, dibulatkan menjadi 1000. Contohnya, 1574 dibulatkan menjadi, kita lihat ratusannya. Di sini ratusannya adalah 5. 5 itu lebih dari sama dengan 5 ya, maka kita bulatkan menjadi 1000. Nah, kita lihat di sini, ribuannya ini adalah 1000. Kalau ditambah dengan ratusan yang tadi dibulatkan menjadi 1000 juga, maka 1574 jika dibulatkan menjadi 2000 ya. Contoh nomor 2, 3333 dibulatkan menjadi, kita lihat ratusannya. Ratusannya di sini adalah 3. 3 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan menjadi 0.
Maka 3333 dibulatkan menjadi 3000. Nah, untuk bilangan yang kita bulatkan menjadi 0 ini biasanya dikenal dengan sebutan pembulatan ke bawah ya. Sedangkan untuk bilangan yang dibulatkan menjadi 10 atau 100 atau 1000 ini biasanya dikenal dengan pembulatan ke atas. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya, pembulatan bilangan pecahan. Pembulatan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya, yang pertama, bulatkan bilangan pecahan 6/7. Penyelesaiannya kita buat dalam garis bilangan. Kemudian kita lihat letak pecahan 6/7 itu di mana? Oh, ternyata di sini ya. Kita lihat, apakah 6/7 ini lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1? Ya, sudah terlihat jelas ya bahwa 6/7 ini lebih dekat dengan 1. Nah, letak pecahan 6/7 pada garis bilangan itu lebih dekat dengan 7/7 atau sama dengan 1. Karena pecahan 6/7 mendekati 1, maka 6/7 dibulatkan menjadi 1. Berikutnya, contoh yang kedua. Bulatkan bilangan pecahan 3 1/4. Nah, jika kita menjumpai soal dalam bentuk pecahan campuran, maka kita ambil bentuk pecahan biasanya saja yang dituliskan dalam garis bilangan. Di sini bentuk pecahan biasanya adalah 1/4. Nah, maka kita buat 1/4 itu dalam garis bilangan. Kemudian kita lihat 1/4 itu letaknya di mana? Oh, ternyata di sini ya. Nah, sekarang kita lihat 1/4 ini dalam garis bilangan lebih dekat dengan 0 atau dengan 1. Ya, sudah terlihat jelas ya bahwa 1/4 ini lebih dekat dengan 0. Letak pecahan 1/4 pada garis bilangan lebih dekat dengan 0. Maka 1/4 dibulatkan menjadi 0. Jadi 3 1/4 dibulatkan menjadi 3 ya. Karena 1/4-nya sudah dibulatkan jadi 0, maka yang tersisa hanya bilangan bulatnya saja, yaitu 3. Sampai sini bisa dipahami? Berikutnya, pembulatan bilangan desimal. Kita lihat dulu contohnya. Di sini ada contoh bilangan desimal yaitu 7,345. Di sini bilangan 7 ini adalah satuan. Kemudian 3 ini adalah persepuluhan, kemudian 4 ini adalah perseratusan, dan 5 yang paling belakang ini adalah perseribuan. Jadi bilangan pertama di sebelah kanan koma itu disebut persepuluhan, kemudian bilangan kedua di sebelah kanan koma itu disebut perseratusan, dan bilangan ketiga di sebelah kanan koma itu disebut perseribuan. Nah, untuk pembulatan bilangan desimal itu ada 3 jenis pembulatan. Sama seperti pembulatan bilangan cacah tadi ya. Untuk pembulatan bilangan desimal juga ada 3 jenis. Yang pertama, pembulatan ke satuan terdekat. Jika persepuluhan kurang dari 5, dibulatkan menjadi 0. Jika persepuluhan lebih dari sama dengan 5, dibulatkan menjadi 1. Contohnya, 8,1 dibulatkan menjadi, kita lihat persepuluhannya. Di sini persepuluhannya adalah 1. 1 itu kurang dari 5. Maka kita bulatkan menjadi 0. Jadi 8,1 dibulatkan menjadi 8. Kemudian contoh yang kedua,
11,7 dibulatkan menjadi, kita lihat persepuluhannya. Di sini adalah 7. 7 itu lebih dari sama dengan 5, maka kita bulatkan menjadi 1. Nah, karena di sini satuannya ini adalah 11, kemudian tadi persepuluhannya kita bulatkan menjadi 1, maka sekarang 11,7 itu dibulatkan menjadi 12 ya. Karena tadi satuannya sudah ada 11, ditambah dengan persepuluhan yang dibulatkan menjadi 1, maka 11 ditambah 1 menjadi 12. Kemudian jenis pembulatan yang kedua, pembulatan ke persepuluhan terdekat. Jika perseratusan kurang dari 5, dibulatkan menjadi 0. Jika perseratusan lebih dari sama dengan 5, dibulatkan menjadi 0,1. Kita lihat contohnya. Yang pertama, 3,92 dibulatkan menjadi, kita lihat perseratusannya. Perseratusannya itu adalah 2. 2 kurang dari 5, maka kita bulatkan menjadi 0. Jadi 3,92 dibulatkan menjadi 3,9. Contoh yang kedua, 13,35 dibulatkan menjadi, kita lihat perseratusannya. Perseratusannya itu adalah 5. 5 lebih dari sama dengan 5, maka kita bulatkan menjadi 0,1. Nah, di sini kan persepuluhannya sudah ada 0,3 ya. Ini. Kemudian ditambah dengan perseratusan yang tadi dibulatkan menjadi 0,1. Maka sekarang persepuluhannya menjadi 0,3 ditambah 0,1. Maka 13,35 dibulatkan menjadi 13,4 ya. Kemudian jenis pembulatan yang ketiga, pembulatan ke perseratusan terdekat. Jika perseribuan kurang dari 5, dibulatkan menjadi 0. Jika perseribuan lebih dari sama dengan 5, dibulatkan menjadi 0,01. Contohnya yang pertama, 6,815 dibulatkan menjadi, kita lihat perseribuannya. Di sini perseribuannya adalah 5. Karena 5 itu lebih dari sama dengan 5, maka kita bulatkan menjadi 0,01. Maka 6,815 dibulatkan menjadi 6,82. Contoh berikutnya, 9,753 dibulatkan menjadi, kita lihat perseribuannya. Di sini perseribuannya adalah 3. 3 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan menjadi 0. Sehingga 9,753 dibulatkan menjadi 9,75. Sama seperti pembulatan pada bilangan cacah tadi ya. Jika suatu bilangan kita bulatkan menjadi 0, itu disebut dengan pembulatan ke bawah. Tetapi jika bilangan dibulatkan menjadi 1 atau 0,1 atau 0,01, itu disebut pembulatan ke atas. Misalnya seperti contoh ini tadi ya, 6,815. Perseribuannya itu adalah 5. 5 itu termasuk yang ini ya, dibulatkan ke atas. Maka kita cari bilangan di atas 1 atau setelah 1 itu berapa? Nah, 2 ya, maka langsung saja kita tulis 6,82. Itu cara singkatnya seperti itu. Demikianlah pembelajaran matematika kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran matematika hari ini dengan baik. Tetap semangat dalam belajar di rumah ya. Dan juga tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.